Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa apa yang disampaikan oleh Partai Hanura ya dan Partai Buruh begitu kan. Walaupun PDIP tidak mengusung Anies Baswedan, ya Partai Hanura dan Partai Buruh akan mencarikan akan berkoalisi dengan partai-partai kecil sehingga terpenuhi 8,7% begitu kan atau 7, berapa persen. Tapi mengingat dengan adanya situasi ini, saya kira berat begitu kan ya. Kalau PDIP mereka tidak mendukung Anies Baswedan, saya kira berat. Kenapa? Karena Partai Buruh ini hanya mendapatkan 63.000 suara begitu, atau sekitar berapa persen, 1% begitu kan ya. Terus kemudian Partai Hanura itu 0,3%, 0, berapa persen, nggak nyampe 1%. Kalau misalnya ada partai umat begitu kan, ya partai yang kecil-kecil di situ begitu kan bergabung, mereka saya kira tidak cukup. Karena dengan adanya seperti ini harus membutuhkan ya sekitar 7 partai sampai 8 partai kecil yang kemudian bisa mengatasi Anies Baswedan untuk bisa maju di Pilgub Jakarta. Yaitu sebanyak ya minimal ya maksimal 8,7% begitu kan. Ya 8%-an lah begitu kan. Saya kira 8% dapat dari mana? Wong semuanya sudah dikunci begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya dukungan dari PDIP, Hanura, ya Partai Buruh kalau ini bersatu sangat luar biasa. Jadi artinya apa? Artinya ada pencegahan-pencegahan bagi Anies Baswedan. Bukan tidak mungkin Partai Buruh dan Partai Hanura ini begitu kan ya, dicegal juga begitu. Kabarnya Partai Hanura sampai hari ini masih memulihkan surat rekomendasi. Nah, kita lihat saja begitu kan. Ada apa di balik ini semua? Mari kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ini. Di Pilgub Jakarta Anies diusung oleh PDIP, Hanura dan Partai Buruh ya. Partai Umat Bang, ya Partai Umat nggak apa-apa begitu kan. Iya katanya begitu kan ya. Rehat dulu setelah menyampaikan. Padahal kalau benar-benar asli independen, anti paksain dan kontra elit global itulah yang menjanjikan. Ini komentar netizen. PDIP dukung Pramono dan Rano Karno, nggak usung ARB. Iya ya. Partai Umat, iya Partai Umat, Partai Hanura, Partai Buruh begitu kan. Ini masih kurang sebenarnya. Ini hanya dapat 3%, nggak nyampe 3% begitu kan ya. Wong namanya 0, begitu kan di situ. Artinya kalau seandainya begitu kan, seandainya partai PSI gabung ke situ bisa, cukup di situ begitu kan ya. Tapi karena dengan adanya seperti ini, bagaimana lagi begitu? Anies Baswedan tidak bisa berlayar, ini berat, rasanya berat. Partai Hanura saya kira dengan Partai Buruh mau jadi partner partai-partai kecil di situ ya saya kira berat. Siapa lagi coba bayangkan. Jadi ya kita harus list begitu kan dari Partai Umat berapa kan 0, berapa persen begitu di Pilkada DKI Jakarta. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung kami melihat bahwa ya mungkin ini ada keajaiban begitu kan ya. Dalam artian bahwa ya kalau ada Kim Plus yang keluar misalnya bisa saja itu terjadi begitu. Tapi rasanya sudah dikunci semua. Pintu bagi Anies Baswedan sudah ditutup semua. Mau bagaimana lagi begitu? Kami sebagai simpatisannya hanya mendoakan semoga ada keajaiban-keajaiban aja begitu kan ya karena partai itu punya kekuatan masing-masing dalam artian punya kepentingan masing-masing sehingga Anies Baswedan ya dicegal karena ini Anies Baswedan kalau lolos di Pilkada DKI Jakarta ngeri nih bos begitu kan ya ngeri ini karena Anies Baswedan ini sangat luar biasa sekali bisa saja ini ada 3 poros nantinya begitu kan ya dari kubu PDIP ada ya dari yang lain juga ada begitu kan. Ini sangat-sangat melihat dengan politik-politik yang ada. Ya wallahualam bagaimana lagi begitu kan. Saya menganggap bahwa dari Partai Buruh dan Partai Hanura mengapresiasi luar biasa begitu kan yang telah memberikan support kepada Anies Baswedan, yang telah memberikan kepercayaan bagi Anies Baswedan untuk ya bisa berlayar. Dan bahkan kata Hanura begitu kan ya. Kalaupun PDIP tidak mengusung ya maka Hanura akan mencarikan itu 8, berapa persennya. Kabarnya begitu kan. Kita tunggu saja ya. Di Pilgub Jakarta Anies Baswedan diusung oleh PDIP, Hanura dan Partai Buruh. Mungkin nggak ya? Kita baca. Anies Baswedan dipastikan akan diumumkan sebagai calon gubernur yang diusung oleh PDIP, oleh Hanura dan dan Partai Buruh. Menurut sumber internal PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan nama Anies ya dalam gelombang ketiga. Ya, kabarnya dalam gelombang ketiga, terus kemudian ada yang mengatakan gelombang keempat.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal telah menyatakan dukungan partainya ya yang sebelumnya terutama begitu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dia berani memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, berharap dukungan ini dapat membawa Anies maju sebagai calon gubernur Jakarta berpotensi lah menang. Partai Umat juga ya menunjukkan ketertarikan untuk mendukung Anies ya meski ya belum mengeluarkan pernyataan resmi. Makanya ya Sekretaris Jenderal Partai Umat Taufik Hidayat juga mengungkap partainya juga menjalin komunikasi intensif ya dengan Anies Baswedan. Hari ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri direncanakan akan mengumumkan sejumlah bakal calon, tapi Anies Baswedan tidak dicalonkan begitu kan. Ya tidak dideklarasi. Jadi artinya apa? Artinya kan berat sekali begitu. Saya katakan berat ya. Kalau PDIP sudah tidak mendukung Anies Baswedan lagi begitu. Kenapa? Karena hitung-hitungannya adalah partai. Ya, hitung-hitungannya adalah partai. Satu sisi partai yang kemudian kita lihat seperti Hanura, seperti Partai Buruh, ya menginginkan Anies Baswedan begitu. Mereka tidak cukup 8% begitu. Saya kira mencari partner yang mana begitu kan, partai misalnya kita list begitu kan ya, Partai Umat ya dapat 0, berapa persen, Partai Buruh kalau nggak salah 1%, terus kemudian Partai Partai Hanura 0, berapa persen. Kalau ini digabungkan mungkin hanya 3% atau 2%. Jadi ada 5 partai lagi begitu kan ya yang kemudian belum disebutkan seperti PBB ya, seperti partai PKPN begitu kan, seperti Partai Garuda, seperti partai-partai yang lain. Kalau mereka bersatu hanya mungkin hanya 4%-an begitu kan ya. Itu pun masih belum cukup begitu kan. 7 partai itu hanya 4% di situ. Sehingga yang terjadi selama ini adalah kita lihat bahwa dari beberapa partai yang ada begitu kan, itu sudah dikunci oleh Koalisi Indonesia Maju. Sehingga Anies Baswedan tidak bisa berlaju begitu, tidak bisa berlayar. Ini bagaimana? Nah, ini yang agak berat sekali begitu kan ya untuk dipaksakan di situ begitu. Jadi kalau ada yang keluar enak begitu kan, seperti PSI misalnya keluar enak di situ. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan, karena nasib sudah seperti ini. Jadi artinya apa? Artinya pertarungan politik sekarang ini wah semakin luar biasa begitu kan ya. Sekelas Pak Surya Paloh saja mereka tidak bisa begitu. Pak Surya Paloh, PKB, PKS, mereka tidak bisa mengatasi begitu kan dengan gempuran-gempuran para oligarki di situ. Ini ngeri bos, ini ngeri. Apalagi PDIP sekarang sudah batal. Ini gimana begitu kan? Padahal saya meyakini bahwa PDIP ini mungkin ada bisa saja intervensi begitu kan ya, ada intervensi dari orang-orang yang kemudian tidak menginginkan pada Anies Baswedan, bisa saja itu terjadi karena politik kita itu seolah-olah sandra menyandra begitu. Mau bagaimana lagi? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe karena yang masih belum subscribe yaitu 95% dan 5% yang sudah subscribe. Segera subscribe sekarang.